Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warahmiyanti dengan NIM S1S1246222. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan pembelajaran JavaScript dari W3 School. Oke, langsung aja kita masuk sebelum itu saya jelaskan dulu. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tutorial JavaScript, sintaks JavaScript, variabel JavaScript, operator JavaScript, dan kondisi if JavaScript. Oke, masuk di materi yang pertama, tutorial JavaScript. Nah, ini jadi dalam bahasa pemrograman JavaScript itu mudah dipelajari. Nah, di sini ada contoh di setiap bab. Nah, di sini ada contoh pembelajaran kode JavaScript. Di sini hasilnya itu seperti ini, my face JavaScript. Nah, di sini kita bisa klik to display date and time. Nah, di sini menghasilkan Monday, Januari, tanggal 12 tahun 2026 jam 20.22 waktu Indonesia Tengah. Oke, lanjut lagi di pembahasannya. Nah, di bagian tutorial ini tidak terlalu banyak pembelajarannya. Oke, langsung saja kita masuk di pengantar JavaScript. Atau JavaScript Introduction. Jadi, apa yang dapat dilakukan JavaScript? Jadi, JavaScript adalah bahasa pemrograman web. Nah, JavaScript ini dapat menghitung, memanipulasi, dan memvalidasi data. Aplikasi ini dapat memperbarui dan mengubah HTML dan CSS. Nah, JavaScript dapat mengubah konten HTML. Salah satu dari banyak metode HTML JavaScript adalah getElementById. Nah, contoh di bawah ini menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen inner HTML menjadi hello JavaScript. Nah, di sini contohnya kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini juga ada kode HTML-nya, lalu ada JavaScript. Nah, kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. What can JavaScript do? Hello JavaScript. Kita bisa klik nih. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, JavaScript itu menerima tanda kutip ganda dan tunggal. Nah, selanjutnya JavaScript dapat mengubah nilai atribut HTML. Nah, di sini ada contoh JavaScript mengubah nilai src atribut source dari sebuah image tag. Nah, di sini ada contohnya, ada HTML-nya, ada juga JavaScript-nya. Nah, di sini ada sebuah lampu. Jika kita tekan turn on the light, maka lampunya akan menyala, dan jika kita tekan turn off the light, lampunya akan mati. Nah, di sini itu kita menggunakan bahasa HTML, kita gunakan JavaScript. Oke, lanjut. Nah, JavaScript itu dapat mengubah gaya HTML, CSS. Nah, mengubah gaya elemen HTML merupakan varian dari mengubah atribut HTML. Nah, di sini ada contohnya. JavaScript, jika kita tekan klik nih, maka JavaScript can change the style of the HTML element. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya JavaScript dapat menyembunyikan elemen HTML. Menyembunyikan elemen HTML dapat dilakukan dengan mengubah display gaya. Nah, kita coba jalankan codingannya. Hasilnya seperti ini. Ya, kita coba klik me. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, lanjut.
Nah, JavaScript dapat menampilkan elemen HTML. Nah, menampilkan elemen HTML yang tersembunyi dapat dilakukan dengan mengubah display gaya. Nah, di sini juga ada contohnya. Buatkan JavaScript dulu. Nah, kita coba tekan klik nih. Nah, hasilnya keluar hello JavaScript. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kotak berwarna kuning. Jadi JavaScript dan Java adalah dua bahasa yang sangat berbeda, baik dari segi konsep maupun desain. JavaScript diciptakan oleh Brian H. pada tahun 1995 dan menjadi standar HTML pada tahun 1997. HTML 262 adalah nama resmi standar tersebut. HTML adalah nama resmi bahasanya. Oke, lanjut berikutnya. JavaScript where to. Nah, di sini ada text script. Dalam HTML, kode JavaScript itu disiapkan di antara text script seperti ini. Nah, di sini juga ada contohnya. Langsung saja kita coba praktekkan. Saya ambil dulu bagian sininya. Nah, di sini saya sudah buat filenya. Kita coba jalankan. Body, heading 2. Nah, ini dia sudah saya simpan. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Keluar hasil JavaScript in body. Nah, jadi yang dicetak itu bagian sini. JavaScript in body. Oke, kita lanjut di materinya. Jadi, contoh JavaScript lama mungkin menggunakan atribut type, script type. Nah, atribut type tidak wajib. JavaScript adalah bahasa script default di HTML. Nah, fungsi dan peristiwa JavaScript. Sebuah JavaScript function adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Sebuah contoh, sebuah fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi, seperti ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Nah, Anda akan mempelajari lebih banyak tentang fungsi dan kejadian di bab-bab selanjutnya. Selanjutnya, JavaScript di dalam head atau body. Nah, Anda dapat menyisipkan sejumlah script dalam dokumen HTML. Script dapat ditempatkan di dalam body atau di head, bagian halaman HTML, atau di keduanya.
Nah, selanjutnya JavaScript di head. Dalam contoh ini, JavaScript function ditempatkan di head, bagian head halaman HTML. Fungsi ini dipanggil ketika sebuah tombol diklik. Nah, di sini ada contohnya. Masukkan HTML-nya, JavaScript-nya itu disimpan di tempat JavaScript function itu ditempatkan di head. Nah, di sini JavaScript function-nya itu disimpan di head. Nah, halaman HTML seperti ini. Coba kita jalankan kodenya. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita tekan try it. Nah, hasilnya keluar paragraph change. Seperti itu. Yang ini keluar. Hasil ini yang dicetak ketika kita mencoba klik try it. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya JavaScript di dalam body. Dalam contoh ini, JavaScript function ditempatkan di body bagian head halaman HTML. Fungsi ini dipanggil ketika sebuah tombol diklik. Nah, ada contohnya di sini. Coba jalankan. Nah, ini contohnya sama dengan sebelumnya ya. Nah, di sini coba kita ya. Nah, di sini bedanya JavaScript-nya fungsinya itu disimpan di body. Di sini. Tadi yang ininya disimpan di sini. Nah, tadi kan sebelumnya di bagian sini. Coba kita coba try it. Nah, hasilnya paragraph change. Oke, lanjut. Selanjutnya JavaScript eksternal. Script juga dapat ditempatkan di file eksternal. Di sini ada contohnya file eksternal myscript.js. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, script eksternal praktis digunakan ketika kode yang sama digunakan di banyak halaman web yang berbeda. File JavaScript memiliki ekstensi file.js. Untuk menggunakan script eksternal, masukkan nama file script ke dalam src atribut source pada sebuah script tag. Nah, di sini ada contohnya script tag-nya seperti ini. Nah, di sini. Oke. Nah, Anda dapat menempatkan referensi script eksternal di dalam head atau body di tempat yang Anda inginkan. Script akan berlaku seolah-olah berada di tepat di script lokasi tag tersebut. Nah, script eksternal ini tidak boleh berisi script tag. Selanjutnya, keunggulan JavaScript eksternal. Nah, menempatkan script dalam file eksternal memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, memisahkan HTML dan kode. Kedua, membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara. Ketiga, JavaScript yang di-cache dapat mempercepat pemuatan halaman. Nah, untuk menambahkan beberapa file script ke satu halaman, gunakan beberapa teks script yang ada di contoh ini. Selanjutnya, referensi eksternal. Script eksternal dapat dirujuk dengan 3 cara berbeda. Dengan URL lengkap, alamat web lengkap. Kedua, dengan jalur file seperti JS, lalu tanpa jalan apapun. Nah, di sini ada contoh menggunakan URL lengkap untuk menautkan ke myscript.js. Nah, coba kita jalankan. Nah, jadi ini dia URL-nya. Di sini dimasukkan url.javascript. Nah, kita coba tekan klik nih. Nah, hasilnya keluar paragraph change. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga ada contoh menggunakan jalur file untuk menautkan ke myscript.js. Nah, di sini kita gunakan script search js myscript.js. Ini itu lokasi filenya itu di mana, di tempat simpannya. Nah, selanjutnya contoh ini tidak menggunakan jalur untuk menautkan ke myscript.js. Yang ini contohnya yang ini. Nah, di sini ada catatan, Anda dapat membaca lebih lanjut tentang jalur file di bab jalur file HTML. Nah, masuk di materi selanjutnya. JavaScript output. Jadi, kemungkinan tampilan JavaScript.
JavaScript dapat menampilkan data dengan berbagai cara. Yang pertama, menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML atau inner text. Kedua, menulis ke dalam output HTML menggunakan document.write. Ketiga, menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window.alert. Yang keempat, menulis ke console browser menggunakan console.log. Nah, menggunakan inner HTML. Untuk mengakses elemen HTML, kita dapat menggunakan document.getElementById metode tersebut. Gunakan ID atribut tersebut untuk mengidentifikasi elemen HTML. Kemudian gunakan inner HTML properti tersebut untuk mengubah konten HTML dari elemen HTML. Di sini ada contohnya. Kita coba praktekkan. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya my web page. Kita lihat. Nah, di sini juga ada cetak hello world. Inner HTML. Di sini tidak tercetak. Coba. Nah, ini hello world-nya sudah keluar. Nah, hasilnya seperti ini. Kita menggunakan HTML lalu masukkan script JavaScript-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada catatan mengubah properti inner HTML dari sebuah elemen HTML adalah cara paling umum untuk menampilkan data dalam HTML. Selanjutnya, menggunakan inner text. Untuk mengakses elemen HTML, gunakan document.getElementById metode tersebut. Kemudian, gunakan inner text property tersebut untuk mengubah teks bagian dalam elemen HTML. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini sama dengan contoh sebelumnya, hasil outputnya juga sama seperti ini. Nah, penjelasannya di sini itu menggunakan inner text. Ini tambahannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada catatan gunakan inner HTML ketika Anda ingin mengubah elemen HTML. Lalu gunakan inner text jika Anda ingin mengubah teks biasa. Lanjut, menggunakan document.write. Untuk keperluan pengujian akan lebih mudah menggunakan document.write. Nah, di sini ada contohnya. Kita gunakan document.write.
lalu dalam kurung 5 ditambah 6. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Pertama, akan mencetak first web page, lalu first paragraph. Nah, selanjutnya program akan mencetak yang ini. Nah, lalu program akan menghitung 5 tambah 6 itu 11. Oke, lanjut lagi. Nah, menggunakan dokumen .wet setelah dokumen HTML dimuat akan menghapus semua HTML yang ada. Nah, di sini ada contohnya juga. Kita coba jalankan. Kita coba try it. Nah, hasilnya itu 11. Nah, 5 tambah 6 itu 11. Kita lanjut. Nah, metode dokumen .wet itu sebaiknya hanya digunakan untuk pengujian. Nah, lanjut menggunakan window.alert. Nah, Anda dapat menggunakan kotak peringatan untuk menampilkan data. Nah, di sini ada contohnya. Kita gunakan window alert 5 ditambah 6. Nah, my first web page, my first paragraph. Di sini tidak ditunjukkan 5 tambah 6-nya. Kita lanjut saja. Nah, Anda bisa melewati window kata kunci tersebut. Dalam JavaScript, objek window adalah objek dengan cakupan global. Ini berarti bahwa variabel, properti, dan metode secara default termasuk dalam objek window. Ini juga berarti bahwa menentukan kata window kunci bersifat opsional. Nah, lanjut menggunakan console.log. Nah, untuk keperluan debugging, Anda dapat memanggil console.log. Metode tersebut di browser untuk menampilkan data. Nah, di sini ada contohnya menggunakan console.log. Nah, hasilnya active debugging, lalu dicetak F yang ini. Nah, di sini menggunakan console.log. Oke, lanjut. Cetak JavaScript. JavaScript tidak memiliki objek atau metode print. Nah, kita dapat mengakses perangkat output dari JavaScript. Satu-satunya pengecualian adalah dapat memanggil window.print metode tersebut di browser untuk mencetak isi jendela di sini. Nah, di sini ada contoh codingannya menggunakan window.print. Oke, masuk di pembelajaran selanjutnya. Masuk di sintaks JavaScript. Nah, aturan sintaksnya itu adalah sintaks adalah aturan tentang bagaimana program harus disusun. Nah, di sini ada contoh-contoh sintaks cara susun program. Nah, nilai JavaScript itu mendefinisikan dua jenis nilai, yaitu literal, nilai tetap, kedua variabel, nilai variabel. Literal JavaScript, aturan sintaks terpenting untuk literal nilai tetap adalah angka ditulis dengan atau tanpa desimal. Nah, di sini contohnya ditulis dengan atau tanpa desimal. Nah, string adalah teks yang ditulis di dalam tanda kutip ganda atau tunggal. Nah, ini ada contoh string. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya, kata kunci JavaScript. Nah, kata kunci JavaScript itu digunakan untuk mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan. Kata kunci let and const membuat variabel. Contohnya, let x sama dengan 5, const fname sama dengan John. Nah, kita lihat outputnya bagaimana. Maka outputnya itu John is 5 years old. Selanjutnya ada catatan, kata kunci JavaScript peka terhadap huruf besar dan kecil. JavaScript tidak menginterpretasikan let atau let seperti ini sebagai kata kunci let kecil. Nah, lanjut variabel JavaScript. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Nah, variabel harus diidentifikasi dengan nama yang unik. Nah, di sini ada contoh variabel let x, lalu x-nya itu sama dengan 6. Selanjutnya, pengidentifikasian JavaScript. Pengidentifikasian adalah nama
yang Anda berikan kepada sebuah variabel. Aturan untuk pengidentifikasi harus diawali dengan huruf atau seperti ini. Lanjut, dapat berisi angka setelah karakter pertama. Kedua, tidak boleh berupa kata kunci yang dipesan, let, const, if, dan lain-lain. Ketiga, apakah peka terhadap huruf besar dan kecil. Operator JavaScript. Operator penugasan JavaScript itu menetapkan nilai variabel. Nah, di sini kita gunakan operator JavaScript yang seperti ini, tanda sama dengan. Nah, JavaScript itu menggunakan operator aritmatika seperti plus, kurang, kali, bagi untuk menghitung nilai. Nah, di sini ada contohnya 5 dikali 10. Nah, hasilnya seperti ini, 5 kali 10 itu 50. Nah, ekspresi JavaScript. Ekspresi adalah kombinasi dari nilai, variabel, dan operator yang menghasilkan suatu nilai. Nah, di sini ada contoh 5 dan dalam kurung 5 ditambah 6, balas kurung dikali 10, hasilnya adalah 120. 110. Nah, di sini kita gunakan dokumen .getElementById inner HTML. Kita lanjut lagi. Nah, ekspresi juga dapat berisi variabel. Contohnya seperti ini, x dikali 10, maka hasil outputnya 50. Karena di sini sudah diberi keterangan x-nya itu adalah 5, maka di sini akan x-nya itu diganti jadi 5. 5 kali 10 itu 50. Kita lanjut. John plus tanda petik ditambah Doe, hasilnya adalah John Doe. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya seperti ini. Nah, JavaScript itu peka terhadap huruf besar dan kecil. Pengidentifikasian JavaScript peka terhadap huruf besar dan kecil. Variabel last name dan last name adalah variabel yang berbeda. Nah, jadi last name yang ini dan last name yang seperti ini itu variabelnya itu berbeda. Di sini huruf N-nya di sini itu huruf besar, sedangkan di sini huruf N-nya itu kecil. Nah, selanjutnya JavaScript dan camel case. Secara historis, para programmer telah menggunakan berbagai cara untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu nama variabel. Tanda hubung nama depan, nama belakang, kartu master antar kota. Tanda hubung tidak diperbolehkan dalam JavaScript. Tanda hubung hanya digunakan untuk pengurangan. Menggarisbawahi nama depan, nama belakang, Mastercard antar kota. Huruf kapital atas, kasus Pascal, nama depan, nama belakang, Mastercard inner kitty. Saya buka dulu. Nah, seperti ini cara penulisannya. Jadi, para programmer JavaScript itu cenderung menggunakan lower camel case. Oke, masuk pembahasan berikutnya. JavaScript statements atau pernyataan JavaScript. Nah, di sini ada contoh statement JavaScript. Statement 1 itu let x, y, z. Statement 2 itu x sama dengan 5. Statement ketiga y sama dengan 6. Dan statement keempat itu let sama dengan x ditambah y. Nah, program JavaScript. Program komputer adalah daftar instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Instruksi pemrograman ini disebut pernyataan. Sebagian besar program JavaScript itu berisi banyak pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut dieksekusi satu per satu sesuai urutan penulisannya. Sebagai catatan, dalam HTML, program JavaScript itu dieksekusi oleh peramban web. Nah, selanjutnya pernyataan JavaScript. Nah, dalam pernyataan JavaScript itu terdiri dari beberapa. Yang pertama nilai, operator, ekspresi, kata kunci, dan komentar. Nah, pernyataan ini memberitahu browser untuk menulis Hello Dolly di dalam elemen HTML dengan ID demo. Nah, ini contohnya. Kita gunakan ID demo untuk mencetak Hello Dolly.
Sebagai catatan, program JavaScript dan pernyataan JavaScript itu sering disebut kode JavaScript. Lanjut, titik koma. Titik koma memisahkan pernyataan JavaScript. Tambahkan titik koma di akhir setiap pernyataan yang dapat dieksekusi. Contohnya, let A, B, C. Nah, di sini lalu titik koma. Nah, ini sangat penting dalam program JavaScript. Di sini ada komentar, deklarasinya itu 3 variabel. Selanjutnya A sama dengan 5 titik koma, lalu B sama dengan 6, lalu C sama dengan A tambah B. Nah, jadi titik koma itu memisahkan pernyataan JavaScript. Jadi fungsi koma di sini itu memisahkan pernyataan JavaScript. Nah, jika dipisahkan oleh titik koma, beberapa pernyataan dalam satu baris diperbolehkan. Nah, menggunakan seperti ini. A sama dengan 5 titik koma, B sama dengan 6 titik koma, C sama dengan A tambah B titik koma. Nah, di sini tuh diperbolehkan satu baris dalam beberapa pernyataan itu dibolehkan satu baris. Seperti ini contohnya. Nah, di internet Anda mungkin melihat contoh tanpa titik koma. Mengakhiri pernyataan dengan titik koma itu tidak wajib, tetapi sangat disarankan. Nah, spasi putih JavaScript. JavaScript mengabaikan spasi ganda. Anda dapat menambahkan spasi kosong ke script Anda agar lebih mudah dibaca. Baris-baris berikut itu ini setara dengan let portion h. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sebaiknya operatornya itu berisi tanda sama dengan, plus, kurang, kali, dan bagi. Seperti ini, let x sama dengan y tambah z titik koma. Lanjut, panjang baris dan pemisah baris JavaScript. Untuk keterbacaan terbaik, programmer sering sekali lebih suka menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Jika sebuah pernyataan JavaScript tidak muat dalam satu baris, tempat baris untuk memisahkannya adalah setelah operator. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, blok kode JavaScript. Pernyataan JavaScript dapat dikelompokkan bersama dalam blok kode di dalam tanda kurung kurawal. Tujuan dari blok kode adalah untuk mendefinisikan pernyataan yang akan dieksekusi bersama-sama. Salah satu tempat Anda akan menemukan pernyataan yang dikelompokkan bersama dalam blok adalah di dalam fungsi JavaScript. Nah, berikut adalah contoh fungsi JavaScript. Di sini disimpan blok kodenya. Nah, di sini itu fungsinya blok kode itu mendefinisikan pernyataan yang akan dieksekusi bersama-sama. Selanjutnya, kata kunci JavaScript. Pernyataan JavaScript seringkali diawali dengan kata kunci untuk mengidentifikasi tindakan JavaScript yang akan dilakukan. Nah, di sini ada daftar beberapa kata kunci yang akan kita pelajari dalam tutorial ini. Yang pertama, var untuk mendeklarasikan sebuah variabel, lalu let untuk mendeklarasikan variabel blok, lalu const mendeklarasikan konstanta blok, if menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi, lalu switch menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam berbagai kasus, for itu menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam sebuah loop, function mendeklarasikan sebuah fungsi, return keluar dari suatu fungsi, lalu try menerapkan penanganan kesalahan pada blok pernyataan. Sebagai catatan, kata kunci JavaScript adalah kata-kata yang dipesan. Kata-kata yang dipesan tidak dapat digunakan sebagai nama untuk variabel. Oke, kita lanjut. JavaScript comments atau komentar JavaScript. Jadi, komentar JavaScript itu dapat digunakan untuk menjelaskan kode JavaScript untuk membuatnya lebih mudah dibaca. Komentar JavaScript juga dapat digunakan untuk mencegah eksekusi saat menguji kode alternatif. Nah, di sini ada komentar satu baris. Nah, komentar satu baris itu dimulai tanda strip, ada dua, strip double. Nah, teks apapun di antara strip double ini dan akhir baris akan diabaikan oleh JavaScript atau tidak akan dieksekusi. Nah, di sini ada contoh komentar satu baris dalam setiap baris kode. Yang di sini adalah di sini yang jadi komentar itu change heading dan yang ini. Nah, ini akan diabaikan oleh Nah,
ini akan diabaikan oleh JavaScript. Nah, contoh ini menggunakan komentar satu baris akhir setiap baris untuk menjelaskan kode tersebut. Nah, jadi JavaScript itu jadi komentar di JavaScript itu bisa kita gunakan juga untuk menjelaskan kode tersebut. Misalnya di sini let x sama dengan 5. Nah, ini dia komentarnya. Jadi declared as give it the value of 5. Nah, seperti itu. Selanjutnya, komentar berbaris ganda. Komentar multibaris dimulai dengan tanda strip, lalu tanda bintang, dan diakhiri dengan tanda bintang, lalu tanda strip. Nah, kebalikannya dari yang pertama tadi. Nah, teks apapun di antara kedua ini akan diabaikan oleh JavaScript. Nah, di sini kita bisa lihat contoh penggunaan komentar multibaris untuk menjelaskan kode. Nah, jadi di sini yang jadi komentar multibarisnya yaitu di sini. Nah, di sini menjelaskan bahwa the code below will change the heading with ID my and the paragraph with ID my p. Oke, lanjut. Nah, penggunaan komentar satu baris adalah yang paling umum. Komentar blok sering digunakan untuk dokumentasi formal. Selanjutnya, menggunakan komentar untuk mencegah eksekusi. Nah, jadi selain tadi digunakan untuk menjelaskan sebuah JavaScript-nya itu, di sini jadi komentar itu bisa juga kita gunakan untuk mencegah eksekusi. Misalnya di sini ada contoh, di sini menggunakan tanda /2 untuk mencegah eksekusi salah satu baris kode. Nah, ini dia. Selanjutnya, contoh ini menggunakan blok komentar untuk mencegah eksekusi beberapa baris sekaligus. Contohnya seperti ini. Mencegah blok komentar beberapa baris sekaligus. Jadi yang dicetak cuma yang ini. Dan yang ini. Yang di dalam ini itu tidak akan dieksekusi oleh JavaScript-nya karena berupa komentar. Oke, selanjutnya kita masuk di pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya di variabel JavaScript. Jadi variabel itu sama dengan wadah data. Nah, variabel JavaScript itu adalah wadah untuk data. Variabel JavaScript dapat dideklarasikan dengan 4 cara, yaitu JavaScript modern, menggunakan let, dan menggunakan const. Sedangkan JavaScript versi lama menggunakan var, itu tidak disarankan, secara otomatis juga tidak disarankan. Nah, di sini ada contoh penggunaan let dalam JavaScript. Nah, di sini JavaScript-nya itu di sini menghasilkan outputnya JavaScript variabel. Nah, di sini itu variabel JavaScript. Jadi di sini menggunakan variabel let dalam JavaScript. Jadi hasilnya 5 ditambah 6 itu 11. Sedangkan untuk penggunaan konstanta itu bisa dilihat di sini. Nah, jadi contohnya const x-nya itu sama dengan 5 dan const y-nya itu sama dengan 6. Nah, jadi const z-nya itu hasil dari x ditambah y. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita dapat menebak x itu berisi atau menyimpan nilai 5, sedangkan y berisi nilai 6 dan z itu berisi nilai 11. Nah, 11 itu didapat dari 5 ditambah 6. Nah, variabel adalah label untuk nilai data. Variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Pengidentifikasi JavaScript. Variabel diidentifikasi dengan nama unik yang disebut pengidentifikasi. Nama bisa disingkat seperti X, Y, Z. Nama dapat berubah deskripsi seperti usia, jumlah, nama mobil. Aturan untuk menyusun nama pengidentifikasi adalah nama dapat berisi huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Kedua, nama harus diawali dengan huruf, tanda dolar, atau garis bawah. Ketiga, nama bersifat peka, huruf besar kecil, X berbeda dengan X huruf kecil.
Dan kata-kata yang dicadangkan, kata kunci JavaScript tidak dapat digunakan sebagai nama. Nah, sebagai catatan, angka tidak diperboleh sebagai karakter pertama dalam nama. Dengan cara ini, JavaScript dapat dengan mudah membedakan pengidentifikasi dari angka. Selanjutnya, garis bawah JavaScript. JavaScript memerlukan garis bawah sebagai huruf. Pengidentifikasi yang mengandung garis bawah seperti ini adalah nama variabel yang valid. Nah, contohnya yang bisa dilihat di sini. Let tanda garis bawah last name sama dengan Jones, let garis bawah X sama dengan 2, dan let garis bawah 100 sama dengan 5. Nah, kebiasaan di kalangan programmer profesional adalah memulai nama variabel privat dengan garis bawah. Selanjutnya, JavaScript tanda dolar. JavaScript juga memerlukan tanda dolar sebagai huruf. Pengidentifikasi yang mengandung dolar adalah nama variabel yang valid. Di sini bisa dilihat tanda dolarnya let dolar sama dengan hello world. Let dolarnya itu ada 3 atau triple dollar sama dengan 2, dan let dollar my money sama dengan 5. Kita coba lihat hasil outputnya. Nah, di sini hasil outputnya itu pertama Java-nya itu mencetak JavaScript variable, lalu mencetak yang ini, lalu mencetak hasil dari 5 ditambah 2. Nah, kan di sini triple dolarnya itu kan 2, sedangkan dollar my money-nya itu 5. Jadi, inner HTML sama dengan 2 ditambah 5 adalah 7. Nah, penggunaan simbol dolar tidak terlalu umum di JavaScript, tetapi programmer profesional sering menggunakannya sebagai alias untuk fungsi utama dalam pustaka JavaScript. Selanjutnya, mendeklarasikan variabel JavaScript. Membuat variabel JavaScript disebut mendeklarasikan variabel. Anda dapat mendeklarasikan variabel JavaScript dengan let kata kunci var atau const var. Mendeklarasikan variabel menggunakan let. Nah, setelah deklarasi, variabel tersebut tidak memiliki nilai secara teknis. Nilainya adalah undefined. Nah, untuk menetapkan nilai ke variabel, gunakan tanda sama dengan. Contohnya seperti ini. Nah, biasanya Anda akan memberikan nilai pada variabel saat mendeklarasinya. Nah, mendeklarasikan variabel menggunakan const. Saat gunakan const jika nilainya tidak diubah. Contohnya itu const car name sama dengan Volvo. Nah, di sini ada contoh campurannya. Const price 1 sama dengan 5, const price 2 sama dengan 6. Nah, let total price 1 plus price 2. Jadi 5 ditambah 6, hasilnya 11. Nah, kedua variabel price 1 and price 2 itu dideklarasikan dengan const kata kunci. Nilai price 1 and price 2 itu tidak dapat diubah. Variabel total dideklarasikan dengan let kata kunci, nilai total dapat diubah. Mendeklarasikan variabel secara otomatis. Variabel yang belum dideklarasikan akan secara otomatis dideklarasikan saat pertama kali digunakan. Nah, ini ada contoh yang tidak disarankan. Dan seperti ini, X sama dengan 5, Y sama dengan 6, B sama dengan S tambah Y. Nah, merupakan praktik pemrograman yang baik untuk mendeklarasikan semua variabel di awal script. Mendeklarasikan variabel menggunakan var. Kata kunci tersebut var digunakan di semua kode JavaScript sebelum tahun 2015. Kata kunci let and const merupakan hal baru dalam JavaScript pada tahun 2015. Nah, kapan menggunakan var, let, atau const? Yang pertama, selalu mendeklarasikan variabel. Kedua, selalu gunakan const jika nilainya tidak boleh diubah. Ketiga, selalu gunakan const jika tipe datanya itu tidak boleh diubah array dan objek. Keempat, gunakan hanya let jika Anda tidak dapat menggunakan const. Yang kelima, jangan pernah menggunakan var jika Anda bisa menggunakan let atau const. Selanjutnya, tipe data JavaScript. Variabel JavaScript dapat menyimpan 8 tipe data, tetapi untuk saat ini anggap saja hanya angka dan string. String adalah teks yang ditulis di dalam tanda kutip, sedangkan angka ditulis tanpa tanda kutip. Bisa dilihat di sini, John Doe itu adalah string, jadi menggunakan tanda petik. Nah, bisa menggunakan tanda petik 2 dan tanda petik 1. Sedangkan angka itu yang ini 3,14 itu tidak perlu menggunakan tanda kutip. Nah, selanjutnya satu pernyataan banyak variabel.
Anda dapat mendeklarasikan banyak variabel dalam satu pernyataan. Awali pernyataan dengan let atau const dan pisahkan variabel dengan koma. Contohnya, let person sama dengan gender, dan car name itu Volvo, price-nya itu sama dengan 200. Nah, di sini kita pisahkan variabelnya itu dengan koma. Seperti ini. Nah, sebuah deklarasi dapat mencakup beberapa baris seperti contoh berikut ini. Nah, selanjutnya operator penugasan. Dalam JavaScript, Anda sama dengan adalah operator penugasan, bukan operator sama dengan. Ini berbeda dengan aljabar. Berikut ini tidak masuk akal dalam aljabar. X sama dengan X tambah 5. Namun, dalam JavaScript, hal itu sangat masuk akal. Ia menetapkan nilai X tambah 5 ke X. Program ini menghitung nilai X tambah 5 dan memasukkan hasilnya ke dalam variabel X. Nilai X kemudian ditambah dengan 5. Sebagai catatan, operator sama dengan ditulis seperti tanda sama dengannya itu double pada JavaScript. Selanjutnya, aritmatika JavaScript. Sama seperti aljabar, Anda dapat melakukan aritmatika dengan variabel JavaScript menggunakan operator seperti tanda sama dengan dan plus. Contohnya seperti ini, let X sama dengan 5 ditambah 2 lalu ditambah 3. Nah, Anda juga dapat menambahkan string, tetapi string akan digabungkan. Contohnya seperti ini. Sebagai catatan, jika Anda memasukkan angka dalam tanda kutip, angka-angka lainnya akan diperlakukan sebagai string dan digabungkan. Next. JavaScript let atau let JavaScript. Nah, kata kunci tersebut let diperkenalkan di ES6 tahun 2015. Variabel yang dideklarasikan dengan let memiliki cakupan blok. Variabel yang dideklarasikan dengan let harus dideklarasikan sebelum digunakan. Variabel yang dideklarasikan dengan let tidak dapat dideklarasikan ulang dalam cakupan yang sama. Lingkup blok itu tidak memiliki block scope. JavaScript memiliki global scope dan function scope. Lalu ES6 memperkenalkan dua kata kunci JavaScript baru let and const. Kedua kata kunci ini menyediakan block scope di JavaScript. Selanjutnya, lingkup global. Variabel yang dideklarasikan dengan var selalu memiliki cakupan global. Variabel yang dideklarasikan dengan var kata kunci tidak dapat memiliki cakupan blok. Contohnya, variabel yang dideklarasikan di var dalam blok dapat diakses dari luar blok. Nah, selanjutnya tidak dapat dinyatakan ulang. Variabel yang didefinisikan dengan let tidak dapat dideklarasikan ulang. Anda tidak dapat secara tidak sengaja mendeklarasikan ulang variabel yang dideklarasikan dengan let. Nah, Anda let tidak bisa melakukan ini. Seperti ini. Variabel yang didefinisikan dengan var dapat dideklarasikan ulang. Dengan ini, var Anda dapat melakukan hal berikut. Var X sama dengan gender dan var X sama dengan 10. Mendeklarasikan ulang variabel. Mendeklarasikan ulang variabel menggunakan var kata kunci dapat menimbulkan masalah. Selanjutnya, mendeklarasikan ulang variabel di dalam blok juga akan mendeklarasikan ulang variabel di luar blok. Contohnya kita coba jalankan. Jadi hasilnya seperti ini. Menghasilkan variabel di luar blok. Nah, mendeklarasikan ulang variabel menggunakan let kata kunci dapat menyelesaikan masalah ini. Mendeklarasikan ulang variabel di dalam blok tidak akan mendeklarasikan variabel di luar blok. Nah, di sini ada perbedaan antara var, let, dan const. Nah, variabelnya itu cakupannya itu tidak menyatakan kembali, menugaskan kembali ya, diangkatnya, mengikat ini ya. Nah, bisa dilihat di sini perbedaan antara var, let, dan const. Nah, apa itu baik? Let dan const itu memiliki cakupan blok. Let dan const itu tidak dapat dideklarasikan ulang. Let dan const itu harus dideklarasikan sebelum digunakan. Let dan const itu tidak mengikuti this. Let dan const itu tidak diangkat. Apa yang tidak baik? Var tidak perlu dideklarasikan, var itu diangkat, var terikat pada ini. Dukungan browser, kata kunci let dan const itu tidak didukung di Internet Explorer 11 atau versi sebelumnya. Tabel berikut mendefinisikan versi browser pertama yang mendukung sepenuhnya, yaitu Chrome, Edge 12, Firefox, Safari, dan Opera.
Selanjutnya menyatakan kembali, mendeklarasikan ulang variabel JavaScript dengan var diperbolehkan di mana saja dalam program. Dengan let mendeklarasikan ulang variabel dalam blok yang sama tidak diperbolehkan. Mendeklarasikan ulang variabel dengan let, di blok lain diperbolehkan. Lalu biarkan pengangkatan. Variabel didefinisikan dengan var akan diangkat ke bagian atas dan dapat diinisialisasi kapan saja. Artinya Anda dapat menggunakan variabel tersebut sebelum dideklarasikan. Nah, jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang hosting, pelajari bab JavaScript hosting. Variabel yang didefinisikan dengan let juga diangkat ke bagian atas blok tetapi tidak diinisialisasi. Artinya, menggunakan let variabel sebelum dideklarasikan akan menghasilkan tanda titik 2 reference error. Oke, kita lanjut. JavaScript const atau konstanta JavaScript. Jadi, kata kunci tersebut const itu diperkenalkan di S6 tahun 2015. Variabel yang didefinisikan dengan const itu tidak dapat dideklarasikan ulang. Variabel yang didefinisikan dengan const tidak dapat ditetapkan ulang. Variabel yang didefinisikan dengan const memiliki cakupan blok. Tidak dapat ditugaskan kembali. Variabel yang didefinisikan dengan const kata kunci tidak dapat diberi nilai ulang. Nah, harus ditugaskan. Variabel JavaScript const harus diberi nilai saat dideklarasikan. Contoh yang benar itu const p itu 3,14, yang salah const p, titik koma, p sama dengan 3,14. Ini adalah cara yang salah. Kapan menggunakan const di JavaScript? Selalu deklarasikan variabel dengan kata kunci const. Const ketika Anda tahu bahwa nilainya tidak boleh diubah. Gunakan const saat Anda menyatakan array baru, objek baru, fungsi baru, dan regex baru. Objek, konstanta, dan array. Kata kunci tersebut const agak menyesatkan. Ini tidak mendefinisikan nilai konstan. Ini mendefinisikan referensi konstan ke suatu nilai. Oleh karena itu, Anda tidak dapat tetapkan ulang nilai konstanta. Kedua, tetapkan ulang array konstanta. Ketiga, menetapkan ulang objek konstanta. Namun, Anda bisa ubah elemen-elemen dari array konstanta. Kedua, ubah properti objek konstanta. Nah, di sini ada array konstan. Anda dapat mengubah elemen-elemen dalam array konstanta. Bisa dilihat di sini contohnya. Nah, namun Anda tidak dapat menetapkan ulang array tersebut. Contohnya bisa dilihat di sini. Hal ini dalam contoh ini itu tidak bisa menetapkan ulang array. Nah, objek konstan Anda dapat mengubah properti objek konstanta. Namun Anda tidak dapat menetapkan ulang objek tersebut. Nah, perbedaan antara var, let, dan const itu bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Nah dukungan browser yaitu sudah dijelaskan sebelumnya, sama dengan sebelumnya menggunakan Chrome, Edge, Firefox, Safari, dan Opera. Nah, lingkungan blok. Mendeklarasikan variabel dengan cara ini const mirip dengan let, cara yang digunakan dalam blok script. Variabel X yang dideklarasikan di dalam blok dalam contoh ini tidak sama dengan variabel X yang dideklarasikan di luar blok. Contohnya di sini seperti ini. Nah, selanjutnya menyatakan kembali, mendeklarasikan ulang variabel di JavaScript, var diperbolehkan di mana saja dalam program. Contohnya var x sama dengan 2, var x sama dengan 3, x sama dengan 4. Mendeklarasikan ulang sebuah variabel yang sudah ada var menjadi let, const dalam cakupan yang sama tidak diperbolehkan. Nah, contohnya seperti ini, var x sama dengan 2, const x sama dengan 2. Hal ini tidak diperbolehkan. Nah, memberikan nilai baru pada const variabel yang sudah ada dalam cakupan yang sama tidak diperbolehkan. Misalnya, const x sama dengan 2, lalu x sama dengan 2, var x sama dengan 2, let x sama dengan 2, const x sama dengan 2. Hal itu tidak diperbolehkan. Mendeklarasikan ulang variabel dengan const di cakupan lain atau di blok lain diperbolehkan. Contohnya, const x sama dengan 2, lalu ada tanda kurung kurawal, const x sama dengan 3, tanda kurung kurawal, lalu const x sama dengan 4. Nah, di contoh ini tuh mendeklarasikan ulang variabel itu menggunakan const itu diperbolehkan. Selanjutnya, pengangkatan. Variabel yang didefinisikan dengan var akan diangkat ke bagian atas dan dapat diinisialisasi kapan saja. Artinya Anda dapat menggunakan variabel tersebut sebelum dideklarasikan. Nah, jika Anda ingin mempelajari variabel yang didefinisikan dengan const juga diangkat ke atas, tetapi diinisialisasi. Artinya menggunakan const variabel sebelum dideklarasikan akan menghasilkan tanda titik 2, reference error.
masuk di tipe JavaScript. JavaScript itu memiliki 8 tipe data seperti ada string, number, boolean, boolean, object, undefined, null, dan symbol. Nah, di sini bisa dilihat contohnya. Ada contoh string, number, boolean, contohnya seperti ini. Boolean, let x sama dengan true, let y sama dengan false, lalu object, const person, first name John, last name Doe, lalu ada array object, date object, undefined, lalu ada null, dan simbol yang terakhir. The type of operator. Jadi, Anda dapat menggunakan operator JavaScript type of untuk mengetahui tipe variabel JavaScript. Operator type of mengembalikan tipe variabel atau ekspresi. Contohnya seperti ini. Nah, string JavaScript. Sebuah string untamed text adalah serangkaian karakter seperti John Doe. String ditulis dengan tanda kutip dan Anda dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Contohnya seperti ini. Tanda kutip ganda, ini tanda kutip tunggal. Nah, Anda dapat menggunakan tanda kutip di dalam sebuah string, asalkan tanda kutip tersebut tidak sama dengan tanda kutip yang mengelilingi string tersebut. Contohnya seperti ini. Sebagai catatan, Anda akan mempelajari lebih banyak tentang string JavaScript di bagian selanjutnya di tutorial ini. Angka JavaScript. Semua angka JavaScript disimpan sebagai angka desimal atau titik mengambang. Angka dapat ditulis dengan atau tanpa desimal. Nah, selanjutnya notasi eksponensial. Angka yang sangat besar atau sangat kecil dapat ditulis dengan notasi ilmiah atau eksponensial. Nah, selanjutnya boolean JavaScript. Tipe data boolean di JavaScript itu hanya dapat memiliki salah satu dari dua nilai, yaitu true atau false. Nilai boolean dari suatu ekspresi adalah dasar untuk perbandingan di JavaScript. Dengan asumsi x sama dengan 5, tabel di bawah ini menjelaskan perbandingannya. Contohnya equal to, x sama dengan 8, itu false. Lalu not equal to, x tidak sama dengan 8, itu adalah true. Lalu x lebih besar dari 8 adalah false, dan x kurang dari 8 adalah true. Sebagai catatan, operator perbandingan JavaScript seperti tanda sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil dari, dan lebih besar dari mengembalikan nilai true atau false dari perbandingan tersebut. Tipe data tidak terdefinisi. Dalam program komputer, variabel seringkali dideklarasikan tanpa nilai. Nilai tersebut bisa berupa sesuatu yang harus dihitung atau sesuatu yang akan diberikan kemudian, seperti input dari pengguna. Variabel tanpa nilai memiliki nilai tanda data undefined. Variabel tanpa nilai juga memiliki nilai undefined. Contohnya seperti let car name. Nilai kosong. Nilai kosong tidak ada hubungannya dengan undefined. String kosong itu memiliki nilai dan tipe yang sah. Contohnya seperti let car tanda petik. Itu namanya nilai kosong. Sebagai catatan, Anda akan tidak. Oke, selanjutnya kita masuk pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan bahas materi tentang operator JavaScript. Nah, operator digunakan untuk perhitungan matematika dan logika. Nah, untuk operator penugasan yaitu untuk menetapkan nilai. Operator penjumlahan untuk menambahkan nilai. Kalau operator perkalian untuk mengalihkan nilai, dan operator perbandingan dia untuk membandingkan nilai. Nah, di sini contoh operator penugasan untuk menetapkan nilai ke sebuah variabel. Nah, contoh tugasnya itu let x sama dengan 10. Jadi kita akan mencobanya. Sini ada codingannya, jadi kita langsung coba di VS Code.
Sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita coba di contoh penambahan JavaScript, yaitu untuk menjumlahkan angka. Langsung kita coba. Di sini let x sama dengan 5, let y sama dengan 2, let z sama dengan x sama y. Lalu kita langsung coba di sini. Di sini kita ubah menjadi kata aritmetik. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya itu contoh perkalian JavaScript. Nah, dari sini contohnya di sini itu ada let x sama dengan 5, let y sama dengan 2, let z sama dengan x kali y. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis operator JavaScript. Nah, terdapat berbagai jenis operator JavaScript. Jadi antaranya ada operator aritmetika, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, dan masih banyak lagi. Nah, operator aritmetik JavaScript digunakan untuk melakukan operasi aritmetika pada angka. Nah, yaitu contohnya seperti pada tabel berikut. Ada addition, ada subtraction, multiplication, exponential, division, modulus, increment, dan decrement. Nah, operator aritmetik ini. Nah, selanjutnya itu adalah penambahan string pada JavaScript. Nah, ini dapat digunakan untuk menambahkan atau menggabungkan string. Nah, contohnya itu dapat dilihat pada let text 1 sama dengan dan John, dan text 2 sama dengan 2, let text 3 sama dengan text 1 ditambah sampai text 2. Operator operator plus sama dengan penugasan juga dapat digunakan untuk menambahkan atau menggabungkan string. Nah, contohnya itu let text 1 sama dengan what a very, let text 1 plus sama dengan nice day. Nah, hasil let text akan menjadi what a very nice day. Nah, di sini ada catatan bahwa saat digunakan pada string, operator tambah disebut operator penggabungan atau konkatenasi. Selanjutnya itu menjumlahkan bilangan dan angka. Menjumlahkan dua angka akan menghasilkan jumlah berupa angka. Misalnya 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, menambahkan angka dan string akan menghasilkan jumlah sebagai string gabungan seperti 5 ditambah
tanda petik seperti ini akan menghasilkan 55. Nah, contohnya itu seperti ini, let x sama dengan 5 tambah 5, let y sama dengan tanda petik 5, tutup petik tambah 5, let z sama dengan hello tambah 5. Hasil dari x, y, dan z-nya adalah 10, 55, dan hello 5. Selanjutnya ada operator penugasan JavaScript. Nah, operator penugasan memberikan nilai pada variabel JavaScript. Nah, operator penugasan penambahan bersama dengan menambahkan nilai ke suatu variabel. Nah, contoh-contoh operatornya itu dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, seperti ini. Selanjutnya, operator perbandingan JavaScript. Nah, perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua nilai. Nah, operator perbandingan selalu mengembalikan nilai true atau false. Nah, contohnya yaitu let x sama dengan 5, let result sama dengan x lebih besar sama lebih 8. Nah, operator perbandingan ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, semua operator perbandingan di atas ini dapat digunakan pada string. Nah, contohnya itu seperti ini, let x1 sama dengan A, let x2 sama dengan B, let result itu text1 kurang dari text2. Selanjutnya, operator logika JavaScript. Nah, operator itu seperti berikut, ada tanda dan seperti ini dia itu logical AND. Nah, kalau tanda seperti ini dia sebagai logical OR, kalau tanda seru seperti ini berarti dia sebagai logical NOT. Oke, selanjutnya kita beralih pada aritmetika JavaScript. Nah, operator aritmetika JavaScript ini melakukan operasi aritmetika pada angka, literal, atau variabel. Nah, operatornya itu dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. Nah, operasi aritmetikanya itu suatu operasi aritmetika tipikal beroperasi pada dua angka. Kedua angka tersebut bisa berupa literal. Contohnya itu let x sama dengan 100 tambah 50. Atau variabel let x sama dengan A tambah B. Atau contoh ungkapannya itu seperti ini, let x sama dengan dalam kurung 100 tambah 50 dikali A. Ini kita akan coba.
Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Operasi aritmatika, operasi aritmatika tipikal mengambil dua angka atau ekspresi dan menghasilkan angka baru. Nah, selanjutnya operator dan operan. Angka-angka dalam operasi aritmatika disebut sebagai operan. Operasi yang akan dilakukan antara kedua operan didefinisikan oleh sebuah operator. Di sini dapat dilihat pada tabel operan 100 dan operatornya itu dia tambah sehingga operannya itu adalah 50. Selanjutnya menambahkan. Operator penjumlahan itu untuk menjumlahkan angka. Contohnya yaitu let x sama dengan 5, let y sama dengan 2, let z sama dengan x tambah y. Selanjutnya itu mengurangi. Operator pengurangan berarti untuk mengurangi angka. Nah, contohnya itu let x sama dengan 5, let y sama dengan 2, dan let z sama dengan x kurang y. Selanjutnya operator perkalian. Nah, operator perkalian berarti untuk mengalihkan angka. Contohnya yaitu let x sama dengan 5, let y sama dengan 2, let z sama dengan x kali y. Nah, sini operator pemisahan. Operator ini adalah untuk membagikan angka. Contohnya yaitu x sama dengan 5, let y sama dengan 2, let z sama dengan x bagi y. Selanjutnya itu sisa. Nah, operator modulus itu untuk mengembalikan sisa pembagian. Contohnya yaitu let x sama dengan 5, let y sama dengan 2, let z adalah x modulus y. Nah, dalam aritmatika, pembagian dua bilangan bulat menghasilkan hasil bagi dan sisa. Dalam matematika, hasil dari operasi modulo adalah sisa dari pembagian aritmatika. Selanjutnya itu peningkatan. Nah, operator penambahan, dia itu untuk menambahkan angka. Nah, contohnya itu let x sama dengan 5, x plus plus, let z sama dengan x. Selanjutnya itu menurun. Operator pengurangan itu untuk mengurangi angka. Contohnya itu let x sama dengan 5, x kurang let z sama dengan x. Eksponensiasi. Nah, operator eksponensiasi yaitu untuk mengangkatkan operan pertama dengan operan kedua. X kali Y menghasilkan hasil yang sama dengan mat titik PO X kali Y. Contohnya yaitu let X sama dengan 5, let Z sama dengan mat titik POW X, 2. Selanjutnya itu prioritas operator. Prioritas operator menjelaskan urutan operasi yang dilakukan dalam suatu ekspresi aritmatika. Contohnya itu let x sama dengan 100 tambah 50 kali 3. Nah, ketika banyak operasi memiliki prioritas yang sama seperti penjumlahan dan pengurangan atau perkalian dan pembagian, operasi tersebut dihitung dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya itu kita beralih pada tugas JavaScript. Nah, operator penugasan JavaScript yaitu untuk memberikan nilai pada variabel JavaScript. Misalnya di sini dapat diketahui x sama dengan 10 dan y sama dengan 5, maka tabel di bawah ini menjelaskan operator penugasannya. Dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya operator penugasan logika. Nah, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Nah, operator sama dengan operator penugasan sederhana memberikan nilai sederhana ke sebuah variabel. Contoh tugasnya itu let x sama dengan 10. Selanjutnya operator penjumlahan sama dengan. Nah, operator penugasan penambahan menambahkan nilai ke suatu variabel. Nah, contohnya itu let x sama dengan 10, x plus sama dengan 5. Selanjutnya ada operator kurang sama dengan. Nah, operator penugasan pengurangan mengurangi suatu nilai dari suatu variabel.
Contohnya yaitu let x sama dengan 10, x kurang sama dengan 5. Selanjutnya ada operator penugasan perkalian, yaitu untuk mengalihkan sebuah variabel. Contohnya itu let x sama dengan 10, let x kalian sama dengan 5. Selanjutnya ada operator penugasan eksponensiasi, yaitu untuk memangkatkan sebuah variabel dengan operannya. Nah, contohnya tugas eksponensiasi yaitu let x sama dengan 10, x eksponensiasi sama dengan 5. Selanjutnya ada operator pembagian, atau biasa disebut dengan division assignment operator, yaitu untuk membagi sebuah variabel. Contoh tugas pembagiannya itu let x sama dengan 10, x membagi 5. Selanjutnya ada operator penugasan sisa, untuk memberikan sisa kepada sebuah variabel. Contohnya yaitu let x sama dengan 10, let x sisa bagi sisa penugasan sisa sama dengan 5. Jadi ada penugasan string. Nah, dua operator penugasan dapat menetapkan nilai ke string. Operator penugasan sederhana memberikan nilai sederhana pada sebuah string. Operator penugasan penambahan menambahkan nilai ke sebuah string. Nah, operator sama dengan operator penugasan sederhana memberikan nilai pada sebuah variabel. Penugasan string let x sama dengan hello. Jadi sini ada operator plus sama dengan. Nah, operator penugasan penambahan juga dapat digunakan untuk menambahkan string. Contohnya itu let text sama dengan hello, text plus sama dengan word. Selanjutnya ada operator logika AND. Ini digunakan di antara dua nilai. Jika nilai pertama benar, maka nilai kedua akan diberikan. Contohnya let x sama dengan true. Let y sama dengan x penugasan logika sama dengan 10. Selanjutnya ada operator penugasan logika OR, digunakan di antara dua nilai. Misalnya, jika nilai pertama salah, maka nilai kedua akan diberikan. Contoh penugasan OR seperti ini. Let x sama dengan false, let y sama dengan x penugasan logika sama dengan 10. Selanjutnya, operator penugasan penggabungan nulis. Ini untuk digunakan di antara dua nilai. Jika nilai pertama tidak terdefinisi atau nol, nilai kedua akan diberikan. Contoh penugasan college ini sih nulis dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya operator split. Nah, operator ini yaitu untuk memisahkan iterabel menjadi elemen-elemen individual. Nah, contoh operator split itu dapat dilihat pada contoh berikut ini. Selanjutnya yaitu perbandingan JavaScript. Nah, operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Nah, operator perbandingan selalu mengembalikan true atau false. Dengan demikian, x sama dengan 5. Nah, tabel di bawah ini menjelaskan operator perbandingannya. Ini dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. Nah, operator perbandingan dapat digunakan dalam pernyataan kondisional untuk membandingkan nilai dan mengambil tindakan tergantung pada hasilnya. Selanjutnya itu ada perbandingan string JavaScript. Nah, semua operator perbandingan di atas juga dapat digunakan pada string. Contohnya itu let x1 sama dengan A, let text 2 sama dengan B, let result sama dengan text 1 kurang dari text 2. Selanjutnya, membandingkan berbagai jenis. Nah, membandingkan data dari jenis yang berbeda dapat memberikan hasil yang tidak terduga. Nah, saat membandingkan string dengan angka, JavaScript akan mengkonversi string tersebut menjadi angka saat melakukan perbandingan. Nah, string kosong dikonversi menjadi 0. Nah, string non-numerik dikonversi menjadi NaN yang selalu false.
Contohnya itu perbandingan ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, pada saat membagikan dua string, 2 akan lebih besar dari 12. Nah, secara alfabetis 1 kurang dari 21. Nah, untuk mendapatkan hasil yang tepat, variabel harus dikonversi ke tipe yang sesuai sebelum dibandingkan. Contohnya itu age sama dengan number age if is and ing seperti pada contoh berikut. Lanjut kita masuk di conditional if atau kondisi JavaScript. Nah, pernyataan bersyarat memungkinkan kita untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Pernyataan kondisional menjalankan kode yang berbeda tergantung pada kondisi yang benar atau salah. Pernyataan bersyarat meliputi jika, pernyataan syarat itu meliputi if else, switch, dan ternary. Nah, kapan menggunakan kondisional? If digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan terpenuhi atau true. Gunakan else untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisinya sama atau false. Lalu gunakan else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertama adalah false. Nah, gunakan switch untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi, dan gunakan ternary sebagai singkatan untuk if else. Selanjutnya pernyataan if. Gunakan if untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan terpenuhi atau true. Nah, contoh sintaksnya seperti ini bisa dilihat. Nah, lanjut di pernyataan else. Gunakan else untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang sama terpenuhi atau false. Nah, sintaks if conditional if. Nah, cara penggunaan if else itu seperti ini. Nah, lanjut di pernyataan else if. Gunakan else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertama adalah false. Nah, contoh penggunaan else if itu bisa dilihat pada tabel di sini. Nah, selanjutnya di pernyataan switch. Switch digunakan untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Penggunaan switch bisa dilihat pada tabel di sini. Nah, selanjutnya operator ternary. Gunakan operator ternary sebagai singkatan untuk if else. Nah, contoh penggunaan operator ternary bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini penggunaannya. Nah, masuk di materi selanjutnya, JavaScript if atau JavaScript jika. Nah, pernyataan if JavaScript digunakan untuk mengeksekusi blok kode ketika suatu kondisi bernilai benar. Contoh sintaksnya JavaScript itu if condition. Nah, perhatikan bahwa if ini ditulis dalam huruf kecil. Huruf besar if atau if akan menghasilkan kesalahan JavaScript. Nah, contohnya ucapkan salam selamat siang jika waktunya belum pukul 18.00. Nah, kita lihat di sini codingannya. Nah, codingannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk contoh lain JavaScript bisa lihat juga di sini. Nah, selanjutnya if bersarang. Nah, Anda dapat menggunakan sebuah if pernyataan di dalam pernyataan lain atau if. Nah, contoh penggunaannya itu bisa dilihat contoh berikut ini. Di sini if bersarang itu if-nya itu ada double, ada 2. Nah, di sini ada if ini, lalu if di sini. Nah, pernyataan if bersarang dapat membuat kode Anda lebih kompleks. Solusi yang lebih baik adalah menggunakan operator logika AND. Nah, contohnya itu menggunakan operator logika AND bisa dilihat contoh berikut di sini. Nah, lanjut. JavaScript if else. Nah, pernyataan else digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi, false. Nah, contoh penggunaan if else bisa dilihat di sini. Nah, contohnya di sini, jika jam menunjukkan kurang dari 18, buat salam selamat pagi, jika tidak selamat malam. Nah, di sini jika jamnya itu kurang dari 18, maka program akan mencetak good day. Nah, jika tidak, maka program akan mencetak good evening. Oke, kita lanjut. Nah, pernyataan else if itu
untuk menentukan kondisi baru jika kondisi pertama adalah false. Contoh sintaks pernyataan else if itu bisa dilihat di sini. Kita lanjut. JavaScript operator bersyarat ternary. Contohnya bisa dilihat di sini, jika nilai usia kurang dari 18 tahun atau nilai teks menjadi anak di bawah umur, jika tidak atur menjadi dewasa. Nah, di sini bisa dilihat codingannya. Nah, di sini umurnya 16 tahun, lalu program akan jika umurnya itu kurang dari 18 tahun, maka program akan mencetak minor. Nah, jika lebih dari 18 tahun, maka program akan mencetak adult. Nah, jadi di sini kan tertulis 16 tahun, maka program mencetak minor. Oke, lanjut. Nah, keterangan. Operator kondisional adalah singkatan untuk menulis if-else pernyataan kondisional. Disebut operator ternary karena membutuhkan 3 operan. Nah, untuk parameternya itu bisa dilihat di sini, parameter kondisi, keterangannya wajib, kondisi yang akan diuji, ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Lalu parameter tanda tanya itu wajib, operator yang memisahkan kondisi dari ekspresi. Lalu ekspresi 1 wajib, lalu tanda titik 2 seperti ini itu wajib, dan ekspresi 2 juga itu wajib. Nah, sebagai catatan, operator conditional ternary adalah satu-satunya operator JavaScript yang menerima 3 operan. Browser yang mendukung JavaScript ini bisa dilihat di sini ada Chrome, IE, Edge, Firefox, Safari, dan Opera. Lanjut di JavaScript switch. Nah, alur counter scalar. Berdasarkan suatu kondisi, switch memiliki satu atau lebih blok code untuk dieksekusi. Switch mengeksekusi blok code yang sesuai dengan suatu ekspresi. Switch sering digunakan sebagai alternatif yang lebih mudah dibaca dibanding banyak pernyataan if, else, terutama jika berurusan dengan beberapa nilai yang mungkin. Contoh sintasnya switch itu bisa dilihat di sini. Nah, cara kerjanya itu ekspresi switch dievaluasi sekali. Nilai ekspresi tersebut dibandingkan dengan nilai dari setiap kasus. Nah, jika ditemukan kecocokan, blok kode yang terkait akan dieksekusi. Nah, jika tidak ada kecocokan, tidak ada kode yang dieksekusi. Sebagai catatan, metode getDay mengembalikan hari dalam seminggu sebagai angka antara 0 dan 6. Nah, kata kunci jeda. Ketika JavaScript mencapai sebuah break kata kunci, ia akan keluar dari blok switch. Ini akan menghentikan eksekusi di dalam blok switch. Tidak ada lagi pernyataan dalam blok switch yang akan dieksekusi. Tidak perlu memutus kasus terakhir, kalau tersebut tetap berakhir terputus di situ. Sebagai catatan, kata break kunci sangat penting untuk mencegah kegagalan. Tanpa koma break, kode akan terus mengeksekusi blok case berikutnya, dan blok default jika ada, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Lanjut kata kunci default. Kata kunci tersebut default menentukan blok kode yang akan dijalankan jika tidak ada kecocokan huruf besar atau kecil. Kata default kunci bersifat opsional. Ini default bisa berfungsi sebagai alternatif. Contoh metode ini, getDay mengembalikan hari dalam seminggu sebagai angka antara 0 dan 6. Jika hari ini bukan hari Sabtu, 6, dan bukan hari Minggu, tulis pesan default. Nah, contohnya bisa dilihat di sini. Nah, hasil dari codingan ini itu hasilnya looking forward to the weekend. Nah, kasus tersebut default tidak harus menjadi kasus terakhir dalam block switch. Nah, jika default bukan kasus terakhir dalam block switch, ingatlah untuk mengakhiri kasus default dengan break. Lanjut di blok code umum. Terkadang Anda mungkin ingin menggunakan beberapa pernyataan switch case yang berbeda untuk kode yang sama. Detail pengalihan. Jika terdapat beberapa kasus yang cocok dengan nilai suatu kasus pertama yang dipilih. Jika tidak ditemukan kasus yang cocok, program akan melanjutkan ke label default. Jika tidak ditemukan label default, program akan melanjutkan pernyataan setelah switch. Lanjut perbandingan ketat. Switch menggunakan perbandingan ketat. Nilai-nilai tersebut harus bertipe sama agar cocok. Perbandingan ketat hanya dapat berlaku jika kedua operan memiliki tipe yang sama. Lanjut di JavaScript boolean. Tipe data boolean dalam JavaScript adalah tipe data primitif yang hanya dapat memiliki salah satu dari dua nilai, benar atau salah. Nilai boolean dari suatu ekspresi adalah dasar dari semua perbandingan dan kondisi JavaScript. Karakteristik boolean utama, true dan false adalah tipe data boolean. Benar dan salah adalah satu-satunya nilai boolean yang mungkin. Benar dan salah
harus ditulis dengan huruf kecil. Kata true dan false harus ditulis tanpa tanda kutip. Kasus penggunaan boolean. Seringkali dalam pemrograman Anda akan membutuhkan tipe data yang dapat mewakili salah satu dari dua nilai seperti ya atau tidak, hidup atau mati, benar atau salah. Nilai boolean sangat mendasar untuk operasi logika atau alur kontrol dalam pemrograman JavaScript. Perbandingan. Semua operator perbandingan JavaScript seperti ini simbolnya mengembalikan nilai true atau false dari perbandingan tersebut. Dengan asumsi X sama dengan 5, tabel di bawah ini menjelaskan perbandingannya. Nah, bisa dilihat di sini dalam tabelnya. Kondisi. Tipe data boolean banyak digunakan dalam pernyataan if untuk menentukan blok kode mana yang akan dieksekusi berdasarkan logika yang ada. Contohnya itu bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Lingkaran. Tipe data boolean banyak digunakan dalam perulangan untuk menentukan kondisi perulangan. Contohnya juga bisa dilihat dalam tabel di sini. Fungsi boolean dapat menggunakan boolean fungsi untuk mengetahui apakah suatu ekspresi atau variabel bernilai benar atau bahkan lebih. Nah, contohnya itu bisa dilihat nih boolean 10 lebih besar dari 9. Nah, lanjut di sini terdapat banyak contoh-contoh dari boolean JavaScript. Nah, di sini kita masuk di boolean JavaScript sebagai objek. Biasanya nilai boolean JavaScript adalah nilai primitif yang dibuat dari literal. Contohnya let x sama dengan false. Namun, tipe data boolean juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new. Contohnya, let x sama dengan new boolean false. Sebagai peringatan, jika membuat objek boolean, kata kunci tersebut new mempersulit kode dan memperlambat kecepatan eksekusi. Objek boolean dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga. Bilangan boolean dan objek boolean tidak dapat dibandingkan dengan aman. Contohnya seperti ini, let x sama dengan boolean false, let y sama dengan new boolean false. Nah, kita masuk di JavaScript logika. Operator logika JavaScript. Operator logika digunakan untuk menggabungkan ekspresi boolean. Operator logika dapat digunakan untuk memodifikasi hasil perbandingan. Biasanya Anda akan menggunakan operator perbandingan untuk memeriksa suatu kondisi dan operator logika untuk menggabungkan kondisi-kondisi tersebut menjadi logika yang lebih kompleks. Operator logika JavaScript digunakan untuk menentukan logika antara variabel atau nilai dengan diketahui X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3. Tabel di bawah ini menjelaskan operator logika. Dan contohnya operator tipe double tanda seperti ini, namanya itu N. Contoh penggunaannya bisa dilihat di sini. Nah, lalu ada OR, simbolnya seperti ini. Contoh penggunaannya itu seperti ini. Lalu ada NOT, itu disimbolkan dengan tanda seru. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. JavaScript logika N. Operator N mengembalikan nilai true jika kedua ekspresi bernilai benar true, jika tidak false. JavaScript logika OR. Operator OR mengembalikan nilai true jika salah satu kedua ekspresi bernilai benar true, jika tidak akan false. JavaScript logika NOT. Operator NOT mengembalikan nilai true untuk ekspresi yang salah dan false untuk ekspresi yang benar. Operator koalensi nulis. Operator koalensi nulis itu mengembalikan operan kanan ketika operan kiri bernilai 0 atau undefined. Jika tidak, operator ini mengembalikan operan kiri. Nah, saat pemrograman banyak nilai yang bisa bernilai salah, seperti 0, string kosong, false, dan undefined, null, dan none. Namun, terkadang Anda ingin memeriksa apakah suatu variabel bersifat 0, baik undefined atau null. Misalnya ketika variabel tersebut boleh berupa string kosong atau nilai false. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan operator null collection. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.